Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga bagi sobat cerdas, kita masih membahas aplikasi akuntansi akurat ya. Nah, topik kita kali ini yaitu akurat bagian yang ketujuh tentang pembelian tunai dan pembelian kredit. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan ya, bagi yang belum menonton video akurat bagian yang pertama sampai yang ke-6, nah silakan ditonton ya videonya di channel ini, sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan ya di subscribe channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini adalah daftar akun yang sudah pernah kita buat pada pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya juga, kita sudah pernah membuat saldo awal untuk piutang dagang. Nah, saldonya ini berasal dari data pelanggan. Kemudian kita juga sudah pernah membuat saldo untuk persediaan, nah ini berasal dari data persediaan. Dan juga untuk saldo hutang dagang ya, nah ini berasal dari data pemasok. Nah, karena topik kita kali ini adalah tentang pembelian, nah saya sudah mempersiapkan ya, contoh untuk transaksi pembelian yang akan kita lakukan untuk pertemuan kali ini ya. Nah, maka untuk contohnya ya saya bagi dua ya, yaitu contoh untuk pembelian kredit dan juga nanti ada contoh untuk pembelian tunai ya. Nah, kita akan bahas untuk pembelian kreditnya. Nah, yang pertama ya, soal yang pertama, tanggal 1 bulan 4 2022 perusahaan menambah stok persediaan dengan membeli produk kepada PT Aneka dengan syarat 2/10 N/30 sebagai berikut. Ya. Nah, ini adalah produk yang dibeli ya. Kemeja alisan XL biru ya dengan harga 160.000 sebanyak 5 pieces ya. Kemudian kemeja Manly M hitam harga belinya 175.000 sebanyak 5 pieces. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan transaksi pembelian kredit ini ke dalam akurat? Nah, silakan ya diperhatikan ya. Maka kita masuk ke dalam akurat. Nah, maka pada menu yang di bagian atas ini kita pilih dia menu aktivitas ya. Menu aktivitas, kemudian pilih dia pembelian, kemudian klik faktur pembelian ya. Kita klik. Nah, ini adalah tampilannya ya. Nah, sekarang perhatikan mengenai tampilannya. Nah, yang pertama, di sini kita bisa memilih ya kepada siapa kita membeli barang tersebut. Ya, kita pilih di sini nama pemasoknya. Ya. Nah, selanjutnya di bagian sebelah kanan ya ada di sini invoice number. Di sini kita tentukan nomor invoice-nya atau nomor fakturnya ya. Kemudian invoice date ya. Di sini tanggal transaksi pembelian. Kemudian ada di sini ship date, ini maksudnya adalah tanggal barang tersebut kita terima, ya. Nah, selanjutnya di sini ada terms. Di sini kita bisa pilih syarat ya, syarat untuk transaksi pembelian kredit. Nah, kemudian di sini ada dia ship via. Di sini kita bisa tentukan ya, barang tersebut diantar menggunakan apa, ya. Nah, apakah menggunakan kurir atau menggunakan mobil atau menggunakan yang lain. Nah, kemudian di bagian bawah ini pada kolom item di sini kita pilih nanti barang dagangan yang kita beli, ya. Nah, pada bagian quantity yang ini kita bisa tentukan jumlah barang yang kita beli. Kemudian pada bagian unit price di sini kita bisa tentukan ya harga barangnya ya, harga barangnya. Ya, berapa harganya, harga belinya. Kemudian di sini diskon persen ya. Kemudian di sini ada tax atau pajak ya.
pajak yang diterapkan pada saat transaksi pembelian. Nah, amount ini adalah jumlahnya ya, hasil perkalian dari kuantitas dikali dengan unit price. Nah, kemudian di bagian bawah ini nanti akan tampil nilai daripada ya, seluruh daripada pembelian tersebut ya. Nah, inilah dia mengenai tampilan untuk pembelian. Nah, sekarang kita mulai dari soal yang pertama tadi ya. Soal yang pertama tadi. Nah, di sini kita beli kepada PT Aneka ya. Tanggal 1 bulan 4 2022. Nah, syaratnya 2/10 N/30. Nah, maka kita pilih ya, di bagian atas ini kita pilih PT Aneka yang ini ya. Nah, kemudian pada bagian invoice number di sini kita ketik nomor faktur pembelian ya. Misalnya sebagai contoh ya 101. Nah, tanggal pembeliannya adalah tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan 4. Kemudian ship date-nya, nah ini kita samakan saja ya, tanggal 1 bulan 4. Artinya kita beli pada tanggal 1 bulan 4 2022 dan kita terima barang tersebut juga pada tanggal 1 bulan 4 2022. Nah, kemudian karena dia adalah pembelian kredit, nah syaratnya tadi adalah 2/10 N/30. Nah, SIP-nya ini kita kosongkan saja ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita masukkan barang yang dibeli. Ya, barang yang dibeli. Nah, maka tadi yang kita beli adalah kemeja alisan XL biru ya, 160.000 5 pieces ya. Maka di sini kita pilih ya, kemeja alisan XL biru yang ini ya. Kita double klik. Nah, kemudian enter sebanyak 5 pieces. Kita ketik 5 pada kuantitas, enter. Nah, harganya adalah 160.000. Kita ketik 160.000. Enter. Nah, pajaknya di sini otomatis adalah pajak pertambahan nilai ya, kodenya angka 1. Nah, kemudian kita enter lagi. Nah, selanjutnya barang yang berikutnya adalah kemeja manly M hitam ya, 175.000 5 pieces. Nah, kita pilih di sini kemeja manly M hitam yang ini, kita double klik, enter, sebanyak 5 pieces, enter, harganya 175.000. Nah, maka perhatikan di sini di bagian bawah ya, total daripada pembelian kita nilainya adalah 1.675.000. Nah, karena tadi kita menerapkan pajak ya, pajak pertambahan nilai. Nah, maka di sini untuk pajak pertambahan nilainya adalah 167.500. Nah, maka total keseluruhannya adalah 1.842.500. Nah, kalau sudah ya, maka kita lakukan penyimpanan ya untuk transaksi pembelian kredit ini. Nah, maka di bagian bawah kita klik tombol ya, simpan dan baru. Nah, sekarang kita lanjutkan ya untuk soal berikutnya. Tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan 4 2022, perusahaan membeli produk kepada PT Raharja dengan syarat 3/10 N/30 ya, dan ini adalah daftar produk yang dibeli ya. Maka kita masuk ke dalam Accurate. Nah, di sini kita pilih PT Raharja. Nah, tanggalnya adalah, nah ini ya, invoice number-nya kita ketik misalnya 102. Tanggalnya adalah tanggal 2. Ship date-nya juga tanggal 2 ya. Nah, syaratnya adalah 3/10 N/30. Nah, kemudian di sini kita masukkan barang yang dibeli, yaitu kemeja Zahra XL merah, harganya 310.000 10 pieces. Ya.
kita pilih di bagian item, kita double klik ya, kemeja Excel ya, Zahra merah. Nah, di sini adalah 10 unit ya, kita beli. Harga belinya 310.000. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kemeja Gucci M hijau, harganya 550.000, 15 pieces ya. Maka kita pilih di sini kemeja Gucci ya. Kita double klik. Kemudian ini sebanyak 15 unit. Nah, harganya tadi adalah 550.000 ya. 550.000. Nah, maka di sini kita perhatikan totalnya adalah 11.350.000, pajaknya 1.135.000. Nah, maka total keseluruhan adalah 12.485.000. Nah, kalau sudah, maka karena ini adalah transaksi terakhir ya untuk pembelian kredit, maka kita klik simpan dan tutup. Ya. Jika masih ada ya, maka boleh kita klik simpan dan baru. Itu ya. Nah, karena ini adalah yang terakhir, maka kita klik simpan dan tutup. Nah, selesai ya. Itulah cara kita untuk melakukan transaksi pembelian kredit ya di dalam Accurate-nya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pembelian tunai ya. Nah, untuk soal yang pertama, tanggal 4 bulan 4 2022, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Jenaka dan dibayar tunai ya melalui kas BRI dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini adalah rincian barang yang dibeli. Nah, bagaimana cara kita memasukkan transaksi pembelian tunai ke dalam Accurate? Nah, perhatikan ya. Kita masuk ke dalam Accurate. Nah, kemudian dari menu yang di atas ini ya, kita pilih menu aktivitas, kemudian kita pilih pembelian, kemudian kita pilih faktur pembelian. Nah, maka pada bagian atas ini kita pilih ya kepada siapa kita lakukan pembelian. Nah, untuk soal yang tadi, yang ini ya, kita melakukan pembelian kepada CV Jenaka ya pada tanggal 4 bulan 4 2022. Nah, maka di sini kita ganti, kita pilih pemasoknya CV Jenaka. Nah, kemudian pada bagian invoice number kita ketikkan 103 ya. 103. Kemudian invoice date-nya, tanggal pembeliannya adalah tanggal 4 ya. Tanggal 4. Nah, ship date-nya tanggal 4 juga ya. Nah, karena ini adalah pembelian tunai, maka pada bagian terms ya, syaratnya di sini tidak ada kita buat syarat ya, tapi yang kita pilih adalah COD ya untuk pembelian tunai. Nah, selanjutnya kita masukkan barang dagangan yang kita beli. Nah, dari contoh ini yang pertama kemeja H&M Elping ya. 470.000, 10 pieces. Oke. Nah, kita pilih di sini kemeja H&M Pink ya. Kemeja H&M Pink. Di sini sebanyak 10 pieces. Kemudian harga belinya 470.000. Nah, selanjutnya kemeja alisan L putih. Harga belinya 170.000, 5 pieces ya. Nah, maka kita pilih di sini kemeja alisan L putih. Kita double klik. Kita beli sebanyak 5. Harga belinya 170.000. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemeja alisan XL biru. Harga belinya 150.000. Sebanyak 5 pieces. Kita pilih ya, XL biru, kemeja alisan XL biru. Ini sebanyak 5 pieces. Harganya 150.000. Nah, maka di sini perhatikan ya.
untuk totalnya ya, yaitu 6.300.000. Pajaknya 630.000. Maka total keseluruhan pembelian adalah 6.930.000. Itu ya. Nah, maka soal kita tadi ya, ini adalah dibayar tunai. Ya, dibayar tunai melalui kas BRI. Nah, maka caranya ya, untuk pembayaran tunai di bagian atas ini ya, ada tombol ya, kita klik tombol bayar pemasok. Kita klik. Nah, kemudian pada bagian bank yang ini ya, kita bayar melalui apa? Ya, kita bayar melalui kas BRI. Kita pilih kas BRI. Kemudian di sebelah kanan ya, pada bagian payment date, tanggal bayarnya adalah tanggal 4 ya. Tanggal 4. Kemudian cek numbernya ini boleh diisi ya. Boleh juga dikosongkan ya, sesuai dengan nomor cek pembayaran. Kemudian cek date-nya. Di sini kita pilih tanggal 4 juga ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ya, ada di sebelah kanan pada kolom bayar ya, ada tanda checklist. Nah, maka di sini ya, kita checklist transaksi yang akan kita bayar tunai. Nah, itu transaksi yang tanggal 4 ini ya. Tanggal 4 ini yaitu sebesar 6.930.000. Nah, di sini pastikan pada kotak bayarnya adalah di checklist. Nah, kalau sudah, kita simpan ya. Kita klik tombol simpan dan tutup. Nah, maka perhatikan pada amount ini akan masuk nilai pembayarannya. Nah, kalau sudah, kita klik tombol simpan dan baru ya, untuk menyimpan transaksi ini dan melakukan transaksi selanjutnya. Ya, kita klik tombol simpan dan baru. Nah, selanjutnya untuk tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan 4 2022, perusahaan membeli produk kepada CV Laris yang dilunasi menggunakan kas BCA dengan rincian sebagai berikut. Ya, ada di sini satu produk aja ya. Nah, maka kita masuk ke dalam Accurate. Nah, pada bagian pemasok kita pilih CV Laris ya. Kemudian tanggalnya ya, invoice date-nya kita ketikkan 104. Nah, tanggalnya adalah tanggal 6 ya. Kemudian ship date-nya juga tanggal 6 bulan 4. Terms-nya kita pilih COD ya, untuk penjualan tunai. Nah, kemudian produk yang dibeli yaitu kemeja Gucci M hijau ya. Kemeja Gucci M hijau harganya 570.000, jumlahnya 12. Nah, kita pilih pada bagian item kemeja Gucci M biru. Kita double klik. Nah, sebanyak 12 unit. Harganya 570.000. Nah, maka perhatikan nilai pembelian kita adalah 6.840.000. Pajaknya 684.000. Nah, maka total keseluruhan adalah 7.524.000. Itu ya. Nah, kemudian dibayar tunai ya, atau dilunasi menggunakan kas BCA ya. Nah, maka di bagian atas ini kita klik tombol bayar pemasok. Nah, pada bagian atas ini, pada bagian bank ini kita pilih yaitu kas BCA. Nah, kemudian di sebelah kanan payment date-nya yaitu dibayar pada tanggal 6 ya. Kemudian check date-nya juga kita ganti tanggal 6. Nah, kemudian pastikan ya, pada bagian pembayaran yang di checklist itu adalah yang transaksi tanggal 6 yang nilainya 7.524.000 ya. Nah, kalau sudah terchecklist dia, maka kita klik tombol simpan dan tutup. Nah, karena ini adalah transaksi terakhir, maka kita klik tombol simpan dan tutup.
Nah, selesai ya. Nah, itulah cara kita untuk memasukkan transaksi pembelian tunai ke dalam Accurate. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga bagi sobat cerdas ya, setelah kita melakukan transaksi pembelian tunai dan juga pembelian kredit, pasti akan mempengaruhi nilai persediaan ya. Nah, maka untuk membuktikannya, kita akan melihat laporan persediaan. Nah, cara menampilkan laporannya, dari menu yang di atas ini, kita klik menu laporan, kemudian kita pilih daftar laporan. Nah, kemudian pada bagian kotak yang ini, kita pilih persediaan ya. Kemudian yang di sebelah kanan, kita double klik kartu stok persediaan ya. Kita double klik. Nah, kemudian di sini kita buat tanggalnya ya. Kita buat laporan itu mulai dari tanggal 1 bulan 1 ya, 2022 sampai tanggal 12 bulan 4 2022. Nah, ini boleh juga dibuat pada akhir bulan ya, pada tanggal akhir misalnya kita buatkan tanggal 30 ya, bulan 4. Nah, setelah itu pada bagian filter barang ini kita pilih semua ya, untuk menampilkan semua data persediaannya. Nah, kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, inilah laporan tentang persediaan barang dagangan kita. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk produk alisan Excel biru, nah ini ada dia keterangannya faktur pembelian ya. Berasal dari transaksi faktur pembelian. Nah, di sini perhatikan ada jumlahnya ya. Stok awalnya 20, kemudian di sini ada pembelian sebanyak 5 unit ya. 5 unit 2 kali. Maka total atau stok akhirnya adalah 30 untuk alisan XL biru. Begitu juga misalnya yang ini ya, alisan L putih, terjadi juga transaksi pembelian ya, sebanyak 5 unit. 25 unit awalnya, kemudian dibeli 5, maka stok akhirnya 30. Begitu juga untuk produk yang lain. Itu ya, jadi artinya setiap kali kita melakukan transaksi pembelian atau pembelian tunai dan juga pembelian kredit, akan menambah stok persediaan barang dagangan. Begitu ya. Nah, itulah dulu topik kita kali ini ya, untuk Accurate bagian yang ke-7. Nah, semoga bermanfaat ya. Nah, kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang. Terima kasih.